HP ini masih worth it lah. Dan oke guys, balik lagi di channel Rojak Oyi. Di video kali ini gue membahas smartphone Sony yang pernah menjadi daily driver gue ya guys. Dan untuk smartphone-nya sendiri sudah ada di depan kamera. Dan ini untuk tipenya sendiri yaitu Sony Xperia XZS yang rilis pada tahun 2017 menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 dan GPU-nya Adreno 530 guys. Dan untuk video kali ini gue ingin membahas soal performa HP ini dalam melibas game-game kekinian ya guys. Dan di sini gue sudah mendownload beberapa game kekinian yang mewakili setiap genre game guys. Ada game mau RPG, ada game FPS, ada game balapan dan lain-lain ya guys. Jadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli HP Sony dengan tipe Xperia XZS ini ya guys. Gimana performanya di tahun 2021 ini yang masih awal-awal tahun ya guys. Nah, walaupun untuk unit barunya sudah gak ada ya guys. Jadi yang beredar di online shop itu unit second ya, semacam Docomo dan kawan-kawannya ya guys. Oke lah, kita langsung aja masuk ke dalam uji coba performa smartphone Sony Xperia XZS ini. Untuk yang pertama, di sini gue akan buka dari game Mobile Legends dulu guys. Nah, di sini kita akan lihat performa sekaligus loading dari HP atau smartphone Sony Xperia XZS ini. Apakah untuk prosesnya lama atau cepat atau masih cukup memuaskan dalam melibas beberapa game ya guys. Untuk game Mobile Legends sendiri termasuk game yang salah satunya populer ya guys. Dan sekarang lagi ada turnamen M2. Dan kalau dilihat, kita sudah masuk ke dalam tampilan gamenya. Dan di sini kita akan lihat di bagian menu setting pengaturannya. Nah, untuk grafisnya guys, di sini hanya ada 3 pilihan, smooth, medium, dan high. Gak ada yang ultra ya guys. Untuk ultranya terkunci. Jadi untuk prosesor Qualcomm Snapdragon 820 dalam memainkan game Mobile Legends sendiri hanya sanggup di 3 grafis, smooth, medium, dan high. Kita akan coba rata kanan kan. Oke. Nah, di high guys. Dan langsung aja masuk ke dalam. A few moments later. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam game Mobile Legends dengan pengaturan grafis high atau rata kanan ya guys. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana performa smartphone Sony Xperia XZS dalam melibas game Mobile Legends dengan pengaturan grafis rata kanan atau yang paling kanan atau yang high. Jadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli smartphone atau HP Sony ini ya guys. Dan di sini gue akan main barbar biar kelihatan untuk performa dari smartphone ini ya guys. Dan sepertinya untuk smartphone ini dalam melibas game Mobile Legends masih oke-oke aja. Nah, di sini gue akan langsung skip aja ke game selanjutnya guys biar gak kelamaan. Jadi A few inches later. dan untuk game selanjutnya yaitu game yang paling berat di smartphone ya guys, yaitu Genshin Impact. Semoga aja HP-nya gak meledak ya guys. Karena untuk size game ini sendiri tembus 8 GB dengan kualitas grafisnya yang wadidaw. Kita akan coba lihat apakah smartphone Sony Xperia XZS ini sanggup melibas game Genshin Impact.
Jadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mencari smartphone menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 820. Jadi performanya kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, di sini masih proses loading data. Dan sekaligus teman-teman bisa melihat untuk proses loading gamenya, apakah lama atau cepat, atau masih cukup memuaskan. Nah, di sini masih proses loading-meloading, jadi harap sabar. Karena untuk smartphone-nya sendiri ya, teman-teman tahulah, smartphone rilisan tahun 2017 yang masih ini untuk Android-nya sendiri mentok di 8.0 ya guys, atau Android Oreo. Dan sepertinya kalau dilihat-lihat sih nge-lag ya guys untuk suaranya. Kita akan coba keraskan. Iya guys, nge-lag guys. Jadi untuk smartphone Sony Xperia XZS ini dalam melibas game Genshin Impact sepertinya kurang worth it ya guys. Dari suaranya sendiri sudah kelihatan guys, patah-patah atau nge-lag. Oke lah, daripada HP-nya meledak ya guys, jadi gue akan keluar aja. Sepertinya sudah gak mampu ini untuk smartphone ini dalam melibas game Genshin Impact. 2 hours later. Untuk game ketiga atau game selanjutnya, gue akan coba game PUBG Mobile. Dan di sini masih proses loading masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Jadi teman-teman bisa lihat gimana untuk performa smartphone ini dalam melibas game PUBG Mobile. Apakah masih worth it atau enggak? Sekaligus melihat untuk proses loadingnya ya guys, apakah lama? Karena untuk smartphone-nya sendiri sudah keluaran tahun 2017, sudah tertinggal berapa tahun ya? Bisa teman-teman kira-kira sendirilah. Nah, di sini juga sudah update untuk game PUBG Mobile-nya. Jadi sudah mengikuti updatean PUBG Mobile. Dari tampilannya sudah kelihatan. Dan bisa dikatakan cukup lama ya guys untuk proses loadingnya. Jadi teman-teman harap sabar. A few moments later. Nah, ini masih loading lagi guys. Jadi bisa menjadi gambaran lah gimana untuk performa HP ini dalam melibas game PUBG Mobile. Astaga, untuk suaranya kekerasan ya guys. Untuk scan movie-nya sih masih bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat menu settingnya guys. Untuk menu settingnya sendiri gimana ya? Sebentar, ini masih lah, ini dia guys. Nah, untuk grafisnya, jadi untuk smartphone Sony Xperia XZS ini dalam melibas game PUBG Mobile sanggup di frame rate untuk yang kebuka sih 3 ya guys. Ada low, ada medium, ada high. Untuk grafisnya sendiri otomatis ke balance, tapi gue saranin diatur di smooth aja ya guys biar lebih lancar. Kita coba klik balance, masih bisa. Untuk HD masih bisa. Untuk
HDR sudah gak bisa guys, jadi mentok di grafis HD untuk smartphone Sony Xperia XZS ini dalam melibas game PUBG Mobile ya guys. Kita coba di pengaturan smooth dan high biar HP-nya gak meledak ya guys. Tadi buat mainin game Genshin Impact aja untuk suaranya aja sudah ngelek-ngelek guys. Nah di sini biar gak kelamaan gue akan skip aja videonya. Jadi nanti langsung ke mapnya. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam mapnya. Ini di Erangel ya guys. Dan gue akan coba terjun di military base. Seharusnya sih rame. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk kualitas grafisnya atau performa dari smartphone ini dalam melibas game PUBG Mobile. Dan ini sudah mulai terasa panas ya guys untuk bodinya. Udah mulai ngelek kan? Jadi sepertinya kurang worth it ya guys untuk smartphone ini dalam melibas game-game terbaru. Astaga, kerasa banget guys untuk ngeleknya. Mungkin karena juga itu ya guys, untuk Androidnya sendiri sudah gak update. Jadi ini untuk Androidnya mentok di Android Oreo atau 8.0 guys. Astaga, ngelek. Oke guys, kurang lebih untuk performa smartphone Sony Xperia XZS ini dalam melibas game PUBG Mobile seperti ini ya guys. Jadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Dan gue akan lanjut ke game selanjutnya. A few moments later. Nah, untuk game keempat guys, gue akan coba untuk memainkan game Aspal 9 ya guys, yaitu game balapan. Kita akan lihat apakah masih sanggup smartphone Sony Xperia XZS ini dalam melibas game Aspal 9. Dan semoga gak meledak. Karena untuk size game Aspal 9 sendiri tembus 2 GB ya guys. Jadi bisa dikatakan game Aspal 9 ini game balapan dengan ukuran size yang besar. Dan ini sudah masuk ke dalam gamenya, masih proses loading. Astaga. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya guys. Game Love. Let's go. Oke. Nah, di sini kita akan buka di Sound and Display. Di sini untuk pengaturan visual quality-nya otomatis di default ya guys. Teman-teman bisa mengaturnya. Ada high quality, ada apa lagi? Default sama perform. Jadi untuk pengaturan grafisnya hanya ada 3 pilihan ya guys. Ada
perform, ada default, dan juga ada high quality. 2 hours later. Oke, kita masuk ke dalam gamenya guys. 3, 2, 1. Let's go baby. Ada ngelek-ngeleknya ya guys. Untuk secara tampilan sih worth it lah, tapi masih ya agak gimana gitu ya guys, kurang mulus aja. Oke, Magnum Tornado boy. Dan akhirnya finish guys, juara pertama. Gak ngira sih. Oke lah, gue akan lanjut ke game selanjutnya aja ya guys. Jadi untuk performa HP ini dalam melibas game Aspal 9 masih lumayan cukup worth it, tapi kurang memuaskan sih, masih ada ngelek-ngeleknya gitu guys. A few moments later. Dan game terakhir yang akan gue coba di smartphone Sony Xperia XZS ini dia guys, untuk namanya SF Arena. Oke, kita langsung let's go aja. Nah ini kalau gak salah game silat menyilat ya guys. Untuk sis gamenya sih 1 GB-an kalau gak salah. Jadi total gue download semua game yang untuk coba performa smartphone ini nembus 10 GB-an ya guys. Karena yang paling besar yaitu Genshin Impact, Aspal 2 GB, Genshin 8, PUBG 1 GB-an. Ya bisa teman-teman hitung lah. Dan kita sudah masuk ke dalam game Shadow Fight Arena guys. Dan ini masih proses loading. Nah ini masuk ke tutorial ya guys. Kalau dari grafisnya sih masih wadidaw. Oke, ini sepertinya kita akan menjadi samurai. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan home-nya ya guys dari game Shadow Fight Arena ini setelah melewati tutorial yang cukup panjang tadi guys. Nah, di sini kita langsung melihat di pengaturan grafisnya. Untuk pengaturan grafisnya tuh otomatis di minimal ya guys. Ya, kalau otomatis sih mengikuti spek dari smartphone-nya ya guys. Di sini untuk pengaturan grafisnya ada otomatis tadi, dan ada minimal, ada low, ada medium, ada high, ada ultra. Yang paling tinggi sih ultra guys. Untuk kesimpulan gue dalam smartphone ini memainkan game Shadow Fight Arena sih masih worth it ya guys. Dan gue akan langsung keluar aja lah. Ini HP-nya sudah panas guys. A few inches later. Dan kesimpulan untuk performa Sony Xperia XZS ini dalam melibas game-game kekinian, menurut gue pribadi sih kurang worth it ya guys. Sudah waktunya smartphone ini untuk pensiun. Tapi bagi teman-teman yang gak suka terlalu game sih, smartphone ini masih worth it banget tentunya, apalagi dari segi kameranya ya guys. Dan saran dari gue untuk teman-teman yang ingin membeli atau mencari HP Sony untuk bermain game, gue saranin teman-teman cari yang sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 ke atas, minimal 835 lah. Karena untuk smartphone yang menggunakan prosesor Snapdragon 835 ke bawah itu kelemahannya tuh gampang panas guys. Contohnya ya Sony Xperia XZS ini
Dan kalau sudah panas gini, biasanya gue taruh di freezer ya guys, di kulkas. Karena HP ini sudah anti air guys. Jadi kalau teman-teman suka berpetualangan, jalan-jalan dan bla bla bla, HP ini masih worth it lah. Dan sepertinya sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time.